kaca gitu yang Iya. akan dipakai. Oh iya, penting banget sebetulnya mic ataupun audio itu buat seorang penyanyi penting sekali gitu. Kalau aku pribadi punya beberapa mic ya, ada 4 Oke. ada 4 mic yang siap untuk mensupport aku di atas panggung. Thank you. Oke. Itu kalau boleh tahu Harganya berapa? Dan itu kenapa sih kayaknya koleksi mic gitu? Oh iya, benar. Benar. Harganya berapa gitu. Aku suka. Karena gini, kalau mic itu buat penyanyi itu kan modal ya. Jadi aku selalu memodali aku dengan mic yang emang bagus. Tapi bukan berarti harus selalu mahal, karena tapi kenyataannya memang mereka mahal-mahal ya. Tapi jadinya mungkin lebih cocok-cocokan. Kalau untuk brand tuh cocok apa gitu ya. Sama kayak pilihan kita terhadap brand-brand lainnya. Jadi kenapa aku perlu banyak? Karena harus standby aja sih. Itu mic bukan aku beli sekarang baru gitu, tapi mic ini yang mengiringi perjalanan aku juga udah banyak gitu. Mungkin aku beli mic mungkin cuma 5 tahun sekali gitu ya, atau 3 tahun sekali juga enggak. Jadi untuk meningkatkan teknologi baru lagi gitu, biar selalu kedengaran bagus aja sih. Sampai puluhan atau ratusan teh? Satu mic-nya Satu mic-nya puluhan atau ratusan gitu? ratusan juta satu mic-nya. Tapi ya gimana ya, namanya juga modal. Iya. Ada berapa koleksinya kalau boleh tahu? ada 4 lah. Nah, ini kan konser kamu ada surprise-nya nih, Teh. Mungkin bocoran sedikit. Ya, nggak, bukan Surprise yang surprise, menarik nggak sih? Mungkin dengan yang menyanyi dan cinta, apakah Oh, ya ada Allah. Ariel Noah datang Ya atau Allah, gimana? tiba-tiba. Enggak. Kali ini Kak Ariel soalnya udah jadi kolaborator aku di 25 Shining Years. Tapi Ariel bakalan nyanyi buat konser Here I Am ini nanti yang di Kuala Lumpur. Karena orang-orang di Malaysia, selama aku di Malaysia juga belum pernah ngajakin Ariel untuk konser di sana gitu. Jadi insya Allah nanti 14 Juni itu juga besar juga di Axiata Stadium ya, Indoor Stadium di Kuala Lumpur. Nanti akan ada Ariel juga. Nah, ini kan sebelumnya juga dibikin dokumenter. Apakah ini akan dibikin dokumenter juga nantinya ke depan? Kita akan merekamkan, tapi nggak akan dibikin film sih untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu misalnya nanti tahun-tahun ke depan. Jadi Indonesia dan Malaysia aja ya? Iya betul, Indonesia, Malaysia, mungkin akhir tahun nanti Singapura. Oke, untuk performing rights sendiri sudah dipikirkan oleh tim seperti apa sih? Oh iya dong. Kalau kalau untuk performing rights, pastinya dari awal sekali memang selalu kita membayarkan itu kepada LMK ataupun kepada LMKN gitu ya. Dan saat ini pun sama pastinya, sudah aman insya Allah. Update teh soal jatuh Oh, itu. boleh. Mungkin bisa jelasin kronologinya seperti Oke, apa tuh? kronologinya gini ya, saya tiserele. Ketika kaki kita menginjak sesuatu yang licin, kalau bahasa Sundanya tiserele gitu. Jadi aku pakai gaun cukup panjang kainnya. Ternyata di bawah kainnya itu memang ada mote-mote gitu ya. Jadi begitu keinjak licin, ketika itulah terjadi, dan aku pun kaget ya saat itu. Untung aku masih tidak melepaskan mic aku dan berusaha dengan tanpa bantuan orang lain, seperti hidup ya ini ya. Jadi dari jatuh, aduh nggak ada yang bantu gitu kan, karena dancer semuanya di bawah kan. Jadi aku kayak jatuh, ada sedikit malu udah pasti ya, tapi untungnya semuanya di situ tepuk tangan ternyata. Jadi kayak semangat gitu. Jadi aku merasa tersemangati, aku tetap berdiri dengan anggun. Gimana tuh? Tahun berapa, Teh? Kemarin 2 hari yang lalu di preliminary ya Putri Indonesia gitu. Jadi buat aku itu adalah memang kenyataan ya, dalam hidup ada aja yang kayak gitu-gitu, tapi bagaimana kita mengatasinya itu sih yang paling penting buat aku. Ini kejadian berapa kali Banget Teh? ya, Teh. Pertama kali apa? Agak-agak tensin tapi nggak banget sih. Cedera nggak? Ya lumayan sih di sininya ya, karena kan lumayan, karena itu tuh kayak ada beads-nya gitu kan. Jadinya banyak luka-luka, cukup banyak luka-luka di lutut, di kaki aku gitu. Tapi oke aja. Ini kejadian pertama kali apa? Enggak Sebelumnya udah sih. pernah, Teh?
enggak. Pernah juga sih beberapa kali gitu, tapi itu udah jadi bagian lah dari penyanyi. Emang banyak juga siapapun juga lah, kelas dunia juga sama, Madonna, Beyonce, Mariah Carey, semuanya pernah jatuh. Alicia Keys gitu. Kenapa? Diasuransikan nggak? Enggak, jiwanya aja gitu. Cak, artinya Cak lo lebih memilih gaun nih Cak. Oke. Untuk antisipasi supaya nggak kejadian lagi di konser nanti gimana? Oh iya dong. Iya, aku akan lebih berhati-hati dan mencoba lagi. Kemarin pun udah JR ya, tapi ya itulah, kalau musibah kan tidak bisa diprediksi juga ya. Dan insya Allah mudah-mudahan doain aja, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Atau mengurangi cicilannya mungkin teh. Cak. Aku tuh nggak bercicilan, itu hanya gaya di atas panggung. Jadi maksudnya ya bagaimana ya, namanya juga musibah lah ya. Jadi aku udah JR, udah cobain juga bajunya, tapi nggak pernah nyangka lah gitu. Cak, tapi lo udah hati dengan gaun yang panjang kah? Iya Tapi- betul juga, Hah? betul. Apalagi nanti pas di konser ya, itu akan aku perhatikan juga. Mudah-mudahan nggak akan keinjak lagi. Gitu. Soal itu dong, tadi kan aku suka membagi-bagikan baju kostum Oh, iya. ke saudara-saudara. Itu setiap kapan sih? Atau misalnya kayak ada momen Biasanya, bukan bulan hari terus bagi-bagi Iya. saudara. Iya, jadi sebetulnya teman-teman, aku punya sebuah cita-cita sebetulnya, bikin satu event di mana baju-baju aku yang udah lama-lama itu ya udah aku taruh-taruh di situ. Terus udah gitu buat penyanyi-penyanyi baru itu bisa main ke situ untuk baju-baju nyanyi aku terutama bisa mereka pakai gitu, buat modal lah, buat modal mereka tampil gitu. Karena baju-baju itu cukup mahal ya, pastinya puluhan juta juga gitu, jutaan sampai puluhan juta kan. Dan apa namanya, kemarin waktu pas di Idol, finalis Idol tuh pada pakai baju aku, baju-baju konser gitu. Sebagian ada yang mereka bawa pulang, tapi yang memang benar-benar yang punya apa namanya memori besar buat aku, misalnya yang benar-benar yang konser besar itu biasanya aku simpen. Tapi yang buat harian itu aku kasihin buat teman-teman di RCTI, buat mereka bagi-bagiin juga. Jadi aku seneng banget baju-baju aku bisa ada gunanya juga untuk karir musik mereka gitu. Kalau setiap aku merasa udah mulai penuh gitu ya, karena kan aku alhamdulillah banyak disupport juga sama teman-teman desainer gitu. Mereka sering ngasih baju aku juga gitu, dan memang kebutuhan penampil itu ya baju ya, bagaimanapun penampilan gitu. Kita berusaha mix and match, tapi baju baru pasti tetap perlu gitu bagaimanapun juga. Tapi bagaimana akhirnya baju-baju itu bisa menjadi barang yang selalu berguna, itu yang paling penting.